Kenalkan, nama saya mahasiswi dari Universitas Padjadjaran, program SEAMEO. Di sini saya selaku moderator yang akan membantu pada acara hari ini, yaitu pertemuan ketiga kita. Kegiatan hari ini yaitu monitoring. Sebelumnya, jadi nanti teman-teman peserta memasuki breakout room yang sudah disiapkan dan sudah ada mentor untuk memonitoring ataupun progres lombanya sampai mana, seperti itu. Langsung saja, di sini untuk peserta yang di-mentoring sama Mbak Anifa tetap di main room, yaitu ada SMK dari PKM PKBM Ahilas, terus juga ada Life Skill Education School di Almalik, SMK Wiradikarya, dan SMKN 2 Soe NTT. Nah, dari 4 SMK itu tetap di main room di sini. Jadi saya akan menggantikannya Mbak Anifa, seperti itu. Selanjutnya untuk yang di mentoring sama Mas Ihsan diganti oleh Mbak Aisyah. Nanti teman-teman yang di mentoring sama Mas Ihsan bisa gabung di breakout room-nya Mbak Aisyah, seperti itu. Gabung saja. Dan di sini ada 6 SMK. Yang pertama SMKSTI Darul Furqon, yang kedua ada SMK PGRI 1 Balaraja, yang ketiga ada SMKN 1 Pemangkat, yang keempat SMKN PGRI Subang, yang kelima ada SMK Asyabik Singaparna Tasikmalaya, dan keenam ada SMKN 9 Bandung, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke masing-masing breakout room-nya. Sekali lagi untuk yang di mentoring sama Mbak Anifa tetap di sini ya, di main room bersama saya. Ya, baik. Jika Bapak dan Ibu serta peserta sudah siap, dipersilakan untuk masuk ke masing-masing breakout room-nya. Dipersilakan. Nanti kalau sudah selesai bisa balik lagi ke main room, seperti itu. Terima kasih. Pak, oi. Iya, Kurung mari ki, proses. hmm? Proses PPT nih. Oh ya, nggak apa-apa. Umpama kan iku kan tak kei ya. Umpama slide ya, slide kan tak kei hasil screenshotane. Mm-mm. Wis iku ngono tok ya, polosan tok ya. Enggak, sing terakhir kan resume nih.
Yang terakhir itu hasil kayak kamu nge-review ChatGPT-nya deh kayak. Pokoknya tapi satu itu 9 pertanyaan boleh lebih. Sama pertanyaannya tuh nggak harus ngikutin apa yang disaranin Pak Gatot sih. Iya. Sing terakhir berarti kan koyo apa tak slide iku mek hasil screenshotan itu tatik 3i. Apa tau apa. Ini aku record semuanya ya, soalnya aku disuruh nge-record. Apa kamu ya? Apa? Enggak, aku kan karena kan nge-record ini sih. Atau aku pause dulu, gimana enaknya. Kita kan ini Pos lagi diskusi ya. Pause dulu ya. bosen Sudah kendala dari Iya, Bu. ya. Nggih, kendala dari anak kami itu tentang NIB-nya itu dia tidak mengerti sama sekali apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibuat gitu. Kalau masalah omset mereka kemarin sudah sempat menghubungi saya sih, omset sudah dicatat sesuai dengan apa produk masing-masing temennya. Nah, itu dari Pak Gatot kemarin kan siswa dalam satu sekolah yang omsetnya tertinggi bisa dijadikan kapten kan gitu bahasanya. Ya. Kemarin Iya, betul. mereka itu untuk anak-anak yang omsetnya di atas 1 juta menurun lagi 700 dan seterusnya. Itu anak-anak kami sudah membuat dalam bentuk tabel. Coba masalah dia sudah presentasi atau belum, yang belum sempat nanyakan ke anak-anak kami. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Iya. Untuk NIB juga sebenarnya kemarin memang sudah sempat dipresentasikan juga, tapi karena mungkin ada peserta yang baru masuk juga dan belum mengerti juga dari awal sampai akhirnya seperti apa, nanti Kamis depan akan kita demokan lagi dalam pembuatan NIB-nya. Maaf lagi Bu, yang sampaikan untuk hari Kamis siswa kami sama sekali tidak bisa mengikuti apa materi yang disampaikan Bu, mengingat anak-anak kami hari Kamis masih full day dia belajar. Itu bagaimana ya solusinya ya biar dia nanti ke depannya tahu, karena dia baru bisa mengikuti nanti di hari Sabtu aja kayaknya. Hari Kamisnya dia nggak bisa mengikuti Bu. Gimana Bu solusinya Bu? Dia hari Sabtu ya berarti ya, Bu ya? Iya, hari Kalau Kamisnya kalau Bu Anjar, mentornya siapa, Bu? Mohon maaf, Bu. Bu Rahma. Oh, Bu Rahma. Nanti mungkin bisa diadakan ini ya dengan Bu Rahma langsung gitu. Jadi antara muridnya Ibu dan Bu Rahma belajar NIB bersama, nanti akan saya temani juga. Oh gitu. Untuk waktunya nanti kalau bisa sih agak sorean dikit, anak-anak kami hari Sabtu juga masih banyak kesibukan, ada yang ikut ekstra, ada yang ada kegiatan persiapan lomba yang lain. Jadi kalau bisa waktunya sore lah jam berapa, nanti coba yang juga komunikasikan sama anak-anak. Komitmennya jam berapa, bisa di atas jam berapa. Ini nggak apa-apa, minta tolong untuk waktunya juga. Iya, Bu, nanti bisa dikoordinasikan saja untuk waktunya. Ya, dah. Terima kasih Bu. Nanti coba yang komunikasi sama anak sudah presentasi belum dari hasil apa yang sudah disampaikan dari hasil teman-temannya. Ya, makasih Bu. Selamat sore. Baik, Ibu. Selamat sore. Baik, jika ada yang mau ditanyakan atau sharing bisa penik ataupun di kolom chat. Izin bertanya, Mbak. Boleh Bu, persilahkan. Iya. Ya, saya Bu Rohma dari pembimbing dari SMKN 3 Kediri, Mbak. Ini ada yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu mengenai tentang ada tidak jadwal
untuk istilahnya untuk skema dalam perlombaan ini. Jadi istilahnya itu ini dari step by step-nya nanti mengarahnya seperti apa gitu. Jadi istilahnya langkah-langkah kami jelas. Terus kemudian juga apa ya yang masuk ke dalam kategori penilaian itu yang seperti apa itu. Karena memang ketika kalau misalkan hanya mengacu kepada omset itu, omset yang seperti apa yang diinginkan gitu loh Mbak. Karena kalau misalkan mengacu kepada omset itu, saya yakin dari masing-masing sekolah pasti sudah punya target tertentu. Cuman untuk yang diinginkan dari di lomba ini itu seperti apa begitu. Terima kasih Mbak. Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin di sini saya izin self-screen terlebih dahulu. Kembali mengulang tentang juknis maupun perlombaannya Bu. Halo Ibu, izin bertanya. Berarti untuk NIB kalau yang kelompok berarti produknya sama ya Bu ya? Produk atau mereknya sama ya? Halo. Iya, Bapak izin menjawab. Jadi, kalau untuk itu mungkin bisa satu saja, Pak. Karena itu mereknya sama ya, Pak ya? Iya, untuk merek sama produknya itu kan sama dan mereka kan berarti berkelompok bukan individu gitu kan. Cuman memang pasar mereka untuk mempromosikannya saja yang berbeda itu kan. Sesuai di daerah masing-masing kan seperti itu. Ibu. Tapi produk, merek, kebetulan untuk NIB yang kemarin dipakai sama anak-anak itu memang NIB-nya Mentor yang kita buat, kemudian dipakai untuk produk itu. Tapi apakah nanti pada saat pembuatan NIB itu Arji bikin NIB sendiri atau gimana kira-kira Ibu? Iya, Pak. Jadi mungkin kalau agar anak-anak latihan juga ya cara pembuatan NIB, jadi mungkin nanti bisa mendaftarkan juga dengan nama produk yang sama begitu, Pak. Untuk kedepannya, untuk kedepannya NIB itu kalau misalkan nanti ada penambahan produk atau penambahan usaha itu bisa diatur lagi, Pak. Jadi tidak perlu khawatir ya kalau misalkan sudah membuat NIB seperti itu. Ya, siap. Baik Ibu. Baik. Untuk Teh Eros, apakah jadi Teh untuk pemaparan silabusnya? Baik Pak, ditunggu sebentar. Ada salah. Baik, sambil menunggu ya. Jadi untuk jadwal itu kami sudah membuat dalam bentuk silabus. Nanti mungkin file silabusnya bisa kami kirimkan kembali di grup Technopreneur Competition. Kemudian untuk aspek penilaian juga sudah kami buat.
Nah, ini sambil menunggu share screen dari Teh Eros, itu nanti setelah kami kirimkan bisa dibaca kembali dengan Bapak Ibu dan juga teman-teman yang lain. Untuk dari omset itu memang seluruh sekolah itu mungkin punya target sendiri-sendiri ya Bu ya. Tapi kami penilaiannya itu menilai dalam satu instansi itu. Jadi selain kalau omset itu kita tidak melihat banyaknya omset ya, tapi lebih ke konsistensi omsetnya begitu. Jadi diusahakan misalkan dalam sekolah ibu itu mengirimkan 10 siswa, nah diusahakan 10 siswa itu konsisten semua omsetnya. Jadi dari tanggal eh, hari pertama sampai terakhir itu diusahakan mereka tidak ada yang bolong-bolong seperti itu, Bu. Nah, selain itu juga kami melihat dari portofolio, untuk satu sekolah cukup mengirimkan satu portofolio yang berisi kompilasi dari produk beberapa siswa yang mengikuti perlombaan ini. Begitu. Izin bertanya lagi, Mbak. Baik, Bu, silakan. Iya, ini untuk apa namanya? Untuk penjualannya itu apakah ada target harus menjual setiap hari kah ataukah bebas tertentu? Karena tadi kan yang dimaksud yang diinginkan tadi kan sekelebat saya mendengar bahwa dia kan berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, padahal untuk yang anak saya ini siswa kami itu mereka menjualnya itu tidak setiap hari, Mbak. Seperti itu. Apakah itu juga bisa ataukah ada ketentuannya lagi? Baik Bu, izin menjawab. Karena rekapan omsetnya itu mingguan, jadi dalam satu minggu itu terserah mau jualan harian atau mingguan. Pada dasarnya yang terpenting kami mendapatkan data omsetnya itu di hari Sabtu itu, Bu. Ya, terima kasih Mbak informasinya. Selamat sore, Ibu. Izin bertanya lagi nih. Untuk SMK Negeri 1 Singaraja, anak-anak kami ada 12 siswa. Nah, untuk konsistensi dalam penjualan produk, dia lakukan apa namanya? Memang sih tidak setiap hari gitu, tapi dalam satu minggu itu ada aja. Jadi mereka buat rekapan per individu dulu, sementara dari tanggal sekian anak ini jual produk. Misalkan saya ambil contoh produknya misalkan minuman capcin, terus banyak laku terjual, terus harga penjualan, kemudian omsetnya sekian, tanggal sekian, begitu juga seterusnya dalam satu minggu. Setelah itu dari masing-masing penjualan anak ber-12 itu saya minta salah satu anak untuk membuat rekapan dari omset penjualan temennya dalam satu minggu, baru diurutkan omset tertinggi sampai yang terendah dari ber-12 itu. Terus nanti yang dilaporkan itu semuanya dari rekapan anak per hari sampai dengan rekapan rekapitulasinya itu yang kita sampaikan, Bu G. Makasih. Baik Bu, kebetulan SMKN 1 Singaraja itu dimentori oleh saya sendiri. Jadi tadi memang saya waktu mentoringnya di grup tabel omsetnya belum masuk semua, namun mereka sudah mengirimkan file omset ke saya. Jadi seharusnya memang langsung dilaporkan di tabel omset tersebut. Tapi memang jika ada kendala bisa melalui mentornya kok Bu. Seperti itu. Izin bertanya, Bu, terus yang kurangnya anak-anak kami kurang mengirim apa, Bu? Biar yang bisa lanjut nanti sampaikan sama anak-anak.
Baik Bu, izin menjawab. Jadi kalau untuk mereka kalau misalkan ingin mereka omsetnya secara pribadi itu boleh ya Bu sebagai cadangan. Tapi kami tetap melihat dari link tabel omset yang sudah kita sediakan. Jadi diusahakan setiap minggu itu mereka sudah menyetorkan atau sudah melengkapi omset-omset yang mereka dapatkan. Begitu Bu. Terima kasih, Bu. Ibu maaf, saya dari SMK Negeri 1 Cugenang, izin bertanya. Ingin Ibu, dijelaskan lagi terkait portofolio itu bagaimana, Bu? Baik Ibu, jadi dalam beberapa aspek yang harus dipenuhi itu kita sambil jalan saja ya, karena tentunya sebelum kita memberikan sebuah penugasan itu kita menyampaikan materinya terlebih dahulu begitu. Jadi kalau untuk portofolio besok ada jadwalnya sendiri Bu untuk pembuatannya begitu. Nanti akan kita berikan contohnya juga tampilannya seperti apa begitu Bu. Tapi kalau memang anak-anaknya memang sudah siap untuk belajar portofolio dari sekarang, bisa saja dimulai begitu. Nanti tinggal waktunya itu jadwalnya sudah ada tentang portofolio, mereka bisa sharing apa yang sudah mereka kerjakan dan kurangnya seperti apa itu bisa dikomunikasikan seperti itu. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi mungkin nanti diinfokan oleh mentor masing-masing mungkin ya Bu. Bagaimana Bu? Bisa diulang? Mungkin nanti akan diinformasikan lagi oleh mentor masing-masing mungkin ya Bu. Iya Bu, pasti Bu. Jadi kalau untuk sekarang lebih berfokus ke tabel omset dan juga NIB begitu. Ya, terima Dan kasih Bu. untuk seluruh aspek itu nanti akan kami minta di akhir. Jadi kan kita masih ada waktu ya di bulan Oktober, November, Desember begitu, karena memang perlombaan ini tuh kita laksanakan selama 3 bulan gitu. Nah, hal yang perlu diperhatikan setiap harinya itu mingguannya itu mungkin lebih dari konsistensi omsetnya dari anak-anaknya. Iya, izin bertanya lagi, Mbak, mengenai apa kan untuk omset itu untuk yang siswa saya sepertinya banyak yang masih belum menyerahkan laporan omsetnya itu. Nah, apakah itu bisa kami maksudnya dirapel pelaporannya itu, tetapi keterangan mingguannya jelas, ataukah terhitung mulai dari misalkan kami baru masuknya hari ini atau minggu kemarin gitu? Bagaimana, Mbak? Baik Bu, jadi kalau dari SMK Ibu itu bergabung dari per tanggal berapa ya? Mohon maaf. Ini sekitar 2 minggu, kami baru masuk itu yang jelas mulai aktifnya itu dari seminggu yang lalu sepertinya, Mbak. Seminggu yang lalu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi mungkin kalau dari anak-anaknya sendiri, apakah juga baru berwirausaha atau memang sebelumnya itu mereka sudah punya omset? Sistemnya itu ketika sebelum sekolah kami menerima dana bantuan dari PKK itu, kita sebenarnya sudah ada
usaha, namun sistemnya ini per kelompok, dalam arti kita menghasilkan omset itu secara berkelompok, bukan per individu. Itu di awalnya seperti itu. Terus kemudian sistem pelaksanaannya pun kita laksanakan ketika anak itu melaksanakan mata pelajaran PKK sesuai dengan silabus atau elemennya. Terus kemudian begitu bantuan PKK-nya itu masuk, terus kami mulai menyorotnya ke apa yang diinginkan oleh dana bantuan tersebut. Nah, terus begitu 1 minggu yang lalu itu kami menerima informasi bahwa ada lomba seperti ini, maka istilahnya kami memberanikan diri untuk ikut. Minimal kami mendapatkan pengalaman seperti apa untuk mengikuti program lomba ini. Jadi seperti itu, Mbak. Ya, baik Bu. Jadi berarti kan dari yang Ibu jelaskan mungkin ada beberapa anak yang memang sudah berwirausaha dari sebelum kegiatan ini. Nah, di tabel omset yang sudah kami siapkan itu kami meminta teman-teman semua para peserta itu mengisi omset per tanggal 7 Oktober. Nah, di kolom sebelumnya itu kami tambahkan juga omset selama 12 bulan terakhir. Nah, jadi kalau misalkan per tanggal 7 kemarin memang sudah ada omsetnya bisa diisikan saja, tapi kalau tidak ada bisa dituliskan 0 dan rekap dari omset 12 bulan sebelumnya itu bisa ditambahkan di kolomnya juga, Bu. Untuk minggu-minggu ke depannya bisa mengikuti sesuai dengan tanggalnya. Biasanya itu kami atur per hari Sabtunya, begitu. Lalu mengenai untuk kehadiran di Zoom meeting ini, Mbak, ini jika misalkan karena beberapa siswa kami, terutama untuk yang karena yang ikut di sini kan rata-rata adalah kelas 3, nggih. Jadi mereka itu sudah mulai punya kesibukan sendiri di luar, seperti yang anak Boga itu dia juga mengikuti kegiatan casual juga di luar. Otomatis kan tidak bisa mengikuti Zoom ini secara rutin. Nah, apakah itu juga mempengaruhi dalam sistem penilaian? Baik, Ibu izin menjawab. Jadi kalau untuk keaktifan itu memang kita nilai juga dan bobotnya itu 15% dari penilaian. Nah, kemudian jika ada masalah seperti itu, mungkin anak-anak Ibu bisa berkonsultasi dengan mentor yang kami tentukan begitu. Kemudian untuk presensi itu akan diberikan mentor memang ketika mereka sudah melihat rekaman Zoom yang kami berikan begitu. Jadi tiap pertemuan itu kan kita ada rekaman Zoom-nya ya Bu ya. Nah, mereka dipersilakan untuk melihat rekaman tersebut dan akan kami berikan link presensinya. Oh, begitu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima Baik. kasih Bu. Selanjutnya di sini ada dari SMKN 1 Ciamis, Bu Aulia. Boleh diambil saja. Selamat sore, izin bertanya. Saya dari SMKN 1 Ciamis, peserta Teknopreneur. Untuk pertanyaan pertama, apakah mengisi omset itu harus di hari Sabtu? Di perujung, atau kalau telat itu bagaimana ya? Kalau hari Senin misalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh dijawab oleh Mbak Ais atau Mbak Anifa.
Baik, izin menjawab ya mungkin dari pertanyaannya Mbak Aulia tadi. Jadi untuk tabel omset itu kan per minggu ya, sudah diaturnya per minggu. Jadi misalkan di awal pertama kan ada tanggal 7 dan di tanggal yang kedua kan ada tanggal 14 Oktober. Jadi eh, sebisa mungkin kan kita monitoring pasti pada hari Sabtu ya. Jadi diusahakan hari Jumat itu sebenarnya sudah wajib untuk mengisi omset selama 1 minggu yang lalu gitu. Jadi dari tanggal 8 sampai tanggal 14 gitu. Jadi mungkin misalkan walaupun sudah mengisi di hari Jumat ya, nanti di hari Sabtu ada omset lagi. Nah, nanti bisa diperbaharui lagi, tapi diusahakan saat kegiatan monitoring hari Sabtu ini berlangsung itu sudah mengisi tabel omset seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Terus pertanyaan yang kedua, mohon izin bertanya kembali mengenai produk yang ditulis di tabel omset. Nah, bagaimana jika minggu selanjutnya itu ada produk baru yang kami jual gitu? Itu tuh bisa ditambah atau bagaimana? Terima Baik, kasih. ya. Ya. Silakan ini untuk semuanya ya. Jadi kalaupun di tabel omset tersebut itu hanya ditulis misalkan satu jenis usaha, nah nanti ke depannya akan ditambah jenis usaha yang lainnya bisa ditambahin sendiri gitu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Ulia. Baik, untuk semuanya, jika ada yang ditanyakan atau yang belum paham, boleh sharing saja di sini. Jadi sebelum penutupan, ada yang ditanyakan lagi? Selamat sore Ibu. Maaf kembali bertanya lagi karena ada yang belum dimengerti Ibu. Baik, Terkait kriteria penilaian itu kalau tidak salah 50% itu adalah omset, 15% kehadiran, 35% portofolio gitu ya kalau tidak salah. Terus kemudian yang saya tanyakan di masing-masing sekolah itu nanti penilaiannya berarti per siswa Bu ya, per siswa atau per sekolah, satu sekolah itu omset dari semua anak atau per siswa dari masing-masing sekolah? Terima kasih, Ibu. Baik, izin menjawab ya, Ibu. Nah, jadi untuk penilaiannya selama kegiatan Lomba Tripreneur ini memang untuk omsetnya tadi per individu ya. Jadi untuk penilaiannya itu bakalan ada penilaian dari per individunya dan penilaian secara satu sekolah begitu. Jadi nanti akan dikompilasi begitu Ibu. Oh gitu, iya. Terima kasih Ibu, makasih atas jawabannya. Baik. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kasih waktu untuk 1 sampai 2 pertanyaan lagi. Dipersilahkan. Sebelum kita tutup acaranya. Permisi Kak, ingin bertanya. Baik, dipersilakan Mas Putra. Ya, ini kan ada dalam beberapa sekolah kan ada yang usahanya itu per kelompok ya. Satu kelompok itu ada 3 orang. Nah 3 orang itu usahanya sama. Untuk NIB itu apakah dari 3 orang itu hanya 1 orang yang membuat, apa semua orangnya harus semua anaknya 3 orang itu membuat juga? Terima kasih.
Baik, Mas Putra, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin izin menjawab ya. Jadi tadi untuk NIB itu sebenarnya per jenis usaha. Jadi misal kalau ada kalau ada satu kelompok 3 orang begitu ya, misal jenis usahanya hanya satu, boleh hanya membuat satu NIB. Jadi kalau misalkan ada juga yang dari 3 anggota tersebut ingin membuat masing-masing, mungkin juga dipersilahkan gitu. Jadi patokannya adalah per jenis usaha begitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi satu orang, walaupun satu orang saja yang bikin tidak apa-apa ya? Izin menambahkan ya Mbak Aisyah. Oke, baik Mbak Anifa. Oke, baik, mungkin meskipun dengan jenis usaha yang sama gitu, karena kita di sini juga sambil berlatih ya gitu untuk pembuatan NIP, jadi dipersilakan untuk membuat NIP semua gitu. Tapi kami kembalikan lagi gitu karena NIB itu kan masuk ke dalam portofolio juga ya, jadi kami nilai gitu. Jadi semakin banyak yang bisa membuat NIB, semakin bagus nilai yang akan didapatkan. Oke, terima kasih, Kak. Baik, selanjutnya apakah ada yang ditanyakan lagi? Selamat sore Ibu, maaf nanya terus Sore, ini Bu. saya. Oke, anak-anak saya pada ngechat saya ini kaitannya dengan NIB ini KTP yang digunakan kalau dia belum punya KTP bisa ya pakai KTP orang tua. Terus ngedaftarnya tuh lewat mana Bu untuk NIB? Apa sama seperti kita mencari IPRT nih ya? Atau bagaimana? Maaf ini karena kita di sini belum pernah mencari NIB nih Bu. Terima kasih Bu atas informasinya. Baik, Ibu, terima kasih pertanyaannya, izin menjawab. Jadi pertama itu syarat pembuatan NIB itu harus punya KTP. Tetapi untuk siswa-siswi kan kebanyakan di bawah umur ya, belum 17 tahun. Jadi boleh menggunakan KTP orang tua seperti itu. Nah, untuk cara pembuatan NIB-nya itu kami ada semacam pelatihan maupun jadwal kegiatan kita. Nanti minggu depan ada pelatihan secara hari Kamis itu khusus pembuatan NIB seperti itu. Jadi teman-teman semuanya peserta maupun guru pembimbing boleh wajib mengikuti secara on time karena minggu depan kita akan membahas cara pembuatan NIB seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Nanti minggu depan kami berusaha mengikuti pembuatan NIB. Semoga kami bisa lancar membuatnya karena kita sama sekali belum tahu pembuatan NIB seperti apa. Oke. Untuk kaitannya waktu nanti saya sebagai guru pembimbing dari SMK Negeri 1 Singaraja minta waktunya khusus untuk anak-anak kami di hari Sabtu untuk pembuatan NIB biar anak-anak kami juga bisa membuat NIB berdasarkan arahan dari Ibu Rahma. Makasih Bu. Baik Ibu, terima kasih. Baik, acara pada hari ini saya tutup. Jadi saya akan menyimpulkan bahwa setiap jadwal monitoring ini peserta wajib mempresentasikan progresnya itu kepada mentornya masing-masing. Nah, jadi seperti kendalanya pembuatan NIB ataupun selebihnya sharing ataupun progres usaha maupun bisnisnya teman-teman seperti itu. Nah, jadi saya ingatkan juga untuk tidak lupa mengisi atau melaporkan omset per minggunya yang didapatkan oleh masing-masing siswa. Seperti itu. Nah, baik,
Selanjutnya, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya anggap teman-teman semuanya mengerti. Dan untuk maupun ada kendala, tidak boleh sungkan untuk bertanya kepada mentornya masing-masing ya. Nah ini juga jangan lupa terus memasarkan atau melaksanakan produknya masing-masing dan dapat meningkatkan omsetnya teman-teman. Nah selanjutnya kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk Bapak Ibu serta peserta boleh on cam. Untuk sesi dokumentasi bisa dibantu oleh Mbak Rahma. Mbak Rahma, apakah sudah siap? Baik, boleh saya mulai. Untuk slide pertama, saya ambil gambarnya 1, 2. Saya lanjutkan untuk slide kedua. 1, 2, 3. Saya lanjut untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, slide 4. 1, 2, 3. Baik, sudah Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Rahma. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dan saya tutup. Terima kasih banyak kepada siswa-siswi dan peserta semuanya, Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali dan selamat beristirahat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.